Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan CPNS sekalian. Bagaimana kabarnya sore ini? Semoga Baik, hari ini Kak. senantiasa berkesehatan, keselamatan, dan tetap semangat dalam menjalani proses lastar ini ya. Oke, sore ini kita berjumpa di ruang Zoom podcast Kelompok Wasbang. Sebelumnya saya mau memberitahukan bahwa Zoom podcast ini kali ini kita dibantu rekam layar oleh Kak Heron. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Kakak sudah membantu. Baiklah rekan-rekan, di mana hari ini telah hadir bersama kita rekan-rekan dari kelompok Wasbang nih, yang terdiri dari saya sendiri, Indonesia, perawat ahli pertama dari instansi RSUP Makassar, dan nanti rekan kelompok saya pun akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Nah, rekan-rekan sekalian, pada podcast kali ini, kami dari kelompok Wasbang akan membahas tentang nilai-nilai berakhlak dari salah satu tokoh panutan dan inspirasi kami. Tetapi sebelumnya izinkan saya mempersilahkan rekan-rekan kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Kak Andi Nur Hidayah. Silakan Kakak. Oke, terima kasih Kak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Hidayah. Saya perawat ahli pertama dari RSUP Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Selama biasa dipanggil Yasmin. Saya perawat ahli pertama dari RSUP Makassar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Perkenalkan, saya Iga Juwita Pratiwi, perawat ahli pertama dari RSUP Makassar. Terima kasih. Shalom, halo semuanya. Perkenalkan, saya Krisma Sanggita Gratia Suripati, analis anggaran ahli pertama dari RSUP Jayapura. Terima kasih. Oke, terima kasih rekan-rekan sudah memperkenalkan dirinya. Oke, langsung saja nih, sore ini kita mau mengulik nilai berakhlak dari tokoh siapa nih teman-teman? Ya, sesuai hasil diskusi, kita akan membahas nilai berakhlak dari Bapak Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode 2024 sampai 2029, Bapak Fitro Roscahyanto. Wah, keren nih. Oke, langsung aja ya. Kira-kira apa sih nilai berakhlak yang dimiliki Pak Fitro ini menurut teman-teman sekalian? Padahal masih banyak tokoh lainnya, tetapi pilihannya jatuh sama Pak Fitro. Kira-kira apa nih teman-teman? Kalau menurut saya karena Pak Fitro ini merupakan sosok yang membawa kembali nilai-nilai lama KPK yang independen dan profesional. Menurut saya, karena kinerja Pak Fitro yang luar biasa. Contohnya, Pak Fitro ini menangani berbagai kasus korupsi besar. Di antaranya ada kasus suap proyek yang melibatkan Bupati Mandailing tahun 2012 dan kasus korupsi EKTP di tahun 2018. Ya, kalau menurut saya sendiri, Pak Fitro juga adalah seorang yang sangat ramah dan cekatan. Jadi kita bisa mengambil nilai-nilai positif dari kinerja Pak Fitro. Wah, luar biasa sekali ya Pak Fitro. Oke, kalau begitu mari kita bahas nilai-nilai berakhlak dari Bapak Fitro Rocahyanto, mulai dari yang pertama berorientasi pada pelayanan. Nah, silahkan rekan-rekan, ayo kita bahas. Menurut saya, Pak Fitro itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya, beliau aktif turun ke kampus dan daerah untuk memberikan edukasi tentang anti korupsi. Beliau juga menyadari bahwa masyarakat membutuhkan literasi hukum yang jujur. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Pak Fitro adalah seorang yang ramah, cekatan, solutif, dan juga dapat diandalkan. Beliau selalu memberikan penjelasan teknis yang jernih dan solutif atas pertanyaan publik mengenai kasus-kasus yang besar dalam sebuah konferensi pers. Ya Kak, selain ini beliau juga melakukan perbaikan tanpa henti dengan banyak mengevaluasi prosedur penuntutan agar proses hukum di KPK menjadi lebih transparan dan tidak berlarut-larut.
Wah, beliau sangat mencerminkan sikap orientasi pelayanan yang luar biasa ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan nih dari segi akuntabelnya, gimana nih, teman-teman? Kalau dari segi akuntabel yang saya lihat dari Pak Fitro ini, beliau melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Beliau juga menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang lebih kerennya lagi, beliau tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, di mana Pak Fitro ini tegas menolak intervensi politik dalam penentuan status tersangka suatu perkara. Bahkan Pak Fitro ini berani mundur dari jabatannya di KPK daripada memaksakan kasus demi kepentingan. Wah, luar biasa sekali. Wah, luar biasa sekali ya beliau. Hebat ya. Oke, next dari segi kompeten nih. Kalau dari segi kompeten nih, Kak Nur mungkin Iya, menjelaskan kalau kompeten dari segi Bapak Fitro. kompeten, iya, makasih Kak Yani. Kalau dari segi kompeten Pak Fitro ini, kalau menurut saya, dia meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah dengan cara menguasai hukum pidana korupsi yang kompleks, termasuk pembaharuan hukum dalam penanganan money laundering. Selain itu, beliau juga tidak segan membantu orang lain dalam belajar. Beliau menjadi mentor bagi para jaksa-jaksa muda di ruang lingkup KPK agar memiliki ketajaman dalam menyusun surat dakwaan yang sulit dipatahkan di pengadilan. Oh ya Kak, menambahkan bahwa salah satu capaian terbaik beliau yaitu melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, beliau berhasil memenangkan tuntutan dalam kasus-kasus sulit seperti yang kita kenal yaitu kasus IKTP dan Balang. Wah, hebat sekali ya beliau. Iya Kak, dan masih banyak lagi prestasi beliau ini. Wah, luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya nih. Oke, lanjut dari segi harmonis nih. Kira-kira Pak Fitro ini segi harmonisnya seperti apa nih? Karena yang setahu saya ya dari informasi itu Pak Fitro ini dia humanis dan sangat dekat dengan karyawan-karyawannya nih di KPK. Gimana nih teman-teman dari segi harmonisnya Pak Fitro ini? Iya, benar sekali Kak Yani. Dari yang pernah saya baca, beliau sangat menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang sangat kondusif. Beliau juga dikenal sebagai rekan kerja yang suportif dan sering membantu memberikan masukan hukum di KPK dan menjadi penyejuk di tengah dinamika internal KPK yang sangat panas dengan mengedepankan komunikasi yang santun dan berbasis data. Yang betul sekali. Ya, Masya Allah ya, sangat mencerminkan nilai harmonis berakhlak ya. Ya Kak, sepertinya jika memiliki pimpinan seperti beliau ini, kita jadi sangat betah dan semangat bekerja. Ya, betul sekali. Iya, betul sekali Kak Iga. Jadi makin semangat, apalagi selalu disupport dan diberi semangat dari atasan. Itu jadi energi positif buat kita untuk bekerja. Ya, betul sekali kakak-kakak semua. Nah, kalau berikutnya nih nilai loyal. Nah, apa sih loyalitas dari Bapak Fitro ini rekan-rekan? Baik Kak, kalau dari segi loyalitas, beliau memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, serta setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah. Di mana Pak Fitro ini kembali ke KPK melalui jalur seleksi yang resmi pada tahun 2024, saat KPK mengalami krisis kepercayaan, seperti untuk membenahi rumah lamanya demi kepentingan negara, bukan kepentingan golongan. Seperti itu Kak. Oh iya Kak, beliau juga menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan juga negara. Beliau tidak pernah mengumbar aib internal mereka ke publik demi sebuah popularitas pribadi. Kritik atau keberatan disampaikan melalui jalur yang sangat resmi, seperti surat pengunduran diri.
Oh iya, selain itu Pak Fitro juga menjaga rahasia jabatan dan negara, di mana beliau sangat ketat menjaga kerahasiaan informasi penyidikan agar tidak bocor dan merusak jalannya operasi hukum. Biasa, luar biasa. Iya, luar biasa sekali ya. Berarti Bapak Fitro ini orang yang jujur dalam bekerja ya rekan-rekan sekalian. Selanjutnya nih, ada poin adaptif. Nah, gimana nih dengan poin ini rekan-rekan? Kalau dari segi adaptif, dari yang saya gali di internet, beliau ini termasuk orang yang cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, di mana beliau mampu menyesuaikan diri dengan cepat dalam menghadapi perubahan regulasi. Seperti yang kita tahu ada perubahan regulasi undang-undang baru KPK. Beliau juga terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dalam memecahkan kasus korupsi, dan beliau juga proaktif dalam melakukan koordinasi dengan lembaga lain untuk mengantisipasi potensi korupsi di sektor yang krusial seperti kuota haji atau pertambangan. Wah, keren sekali ya. Nah, hebat Hebat sekali. Wah, dari tadi ini kita memuji hebat, keren, dan luar biasa ya. Tapi masih ada satu poin lagi nih rekan-rekan, yaitu kolaboratif. Nah, kalau poin ini saya semalam sempat membaca juga artikel tentang beliau, di mana beliau ini memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dengan beliau secara rutin, melibatkan masukan dari ICW, Indonesia Corporation Watch, dan pakar hukum dari berbagai universitas untuk mendiskusikan strategi pencegahan korupsi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dengan membangun koordinasi yang kuat dengan KPK dan PPATK untuk mempercepat perhitungan kerugian negara dan pelacakan aliran dana. Tidak hanya itu, Kak, beliau juga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama dengan menyerahkan oknum jasa yang melanggar kepada Kejaksaan Agung untuk ditindak secara etik dan hukum sambil tetap mengawali prosesnya. Wow, betul-betul menginspirasi ya Bapak Fitro Rohcahyanto ini rekan-rekan Ya, sekalian. betul sekali. Oke, berarti berarti kita tidak salah ya memilih Pak Fitro ini ya rekan-rekan. Ya, betul sekali, Kak Yani. Oke, baiklah, mungkin kita udah sampai di ujung podcast ya. Kita sudah membahas semuanya dari awal, dari berakhlak sampai dengan adaptif nih rekan-rekan sekalian. Jadi kita sore ini semoga nilai-nilai berakhlak dari Bapak Fitro Rohcahyanto ini dapat kita aplikasikan dalam keseharian kita saat bekerja maupun di lingkungan masyarakat. Tidak hanya kita sih, tapi rekan-rekan CPNS ataupun siapapun yang nanti menonton podcast ini, semoga podcast ini menginspirasi buat mereka semua ya. Sebelum kita tutup, saya ada pantun nih teman-teman. Umur kakek sudah menua, Cakep. namun tetap mencari nafkah. Cakep. Semoga bermanfaat untuk semua. Kami pamit undur diri dan terima kasih. Baiklah rekan-rekan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.